Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya adalah Iskandar Syah. Saya adalah dosen Geofisika Universitas Indonesia. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait mata kuliah Fisika Matematika 2. Kuliah Fisika Matematika 2 ini sebenarnya adalah salah satu mata kuliah keharusan yang harus ditempuh mahasiswa untuk melanjutkan ke perkuliahan kompleks lainnya. Jadi, sedikit pengantar, geofisika adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kebumian dari sudut pandang fisika. Jadi, melihat ke bumi itu sendiri, lihat dari sifat-sifat fisiknya. Seperti kalau kita melihat batuan ketika dilewatkan oleh gelombang mekanik, bagaimana respon dari batu tersebut, akankah dia mengamplifikasi amplitudo dari gelombang mekanik tersebut, akankah dia mempercepat, akankah dia memperlambat, akankah dia membiaskan, berapa sudut pembiasannya. Itu adalah sifat-sifat fisik dari suatu objek kebumian. Ataupun ketika kita melewatkan arus di suatu medium di bawah permukaan, bagaimana pelemahan yang terjadi, berapa lama pelemahan itu, kemudian berapakah nilai arus yang terbaca dengan beda potensialnya, kemudian kita akan mencari nilai hambatannya. Dari nilai hambatan tersebut kita kalikan dengan faktor konfigurasi sehingga kita akan dapatkan nilai resistivitasnya. Dan banyak metode-metode lain. Nah, untuk mendekati bumi tersebut dari sudut pandang fisika, tidak lepas dari kuantitatif value-nya, yaitu adalah nilai matematisnya. Quantitative value ini dapat didekati dengan persamaan matematika yang lebih kompleks dari persamaan matematika yang sudah kita pernah pelajari di matematika dasar. Nah, matematika dasar adalah pemahaman secara kuantitatif dari metode-metode pengukuran geofisika, seperti kalian sudah pernah juga mengenal yang namanya persamaan diferensial, pernah kenal juga yang namanya persamaan integral, ataupun pernah kenal yang namanya deret. Itu semua pernah dipelajari di matematika dasar dan diaplikasikan dalam bidang fisika. Seperti contohnya, dalam hukum Newton kita membicarakan mengenai persamaan diferensial kedua dari posisi terhadap waktu dikalikan massa sehingga kita akan dapatkan gaya hukum Newton. Nah, itu adalah persamaan diferensial. Gelombang, kalau kita membicarakan gelombang, itu adalah perkalian sinus dengan kosinus, entah itu gelombang sinusoidal atau gelombang kosinusoidal tergantung dari sudut fasanya. Itu juga akan kita kaitkan dengan percepatan dan kecepatan sehingga kita bisa kaitkan dengan persamaan diferensial juga. Entah itu diferensial orde ke-1 turunan pertama atau diferensial orde kedua untuk turunan kedua, dan begitu juga kebalikannya, integral orde 1, integral orde kedua. Jadi kaitan dari fisika dan matematika itu erat sekali ya, dan kita akan hadapi di perkuliahan ini. Sambil kita coba lihat lagi. Jadi banyak aplikasi dari laju menggunakan persamaan derivatif. Persamaan yang mengandung derivatif disebut persamaan diferensial. Jika mengandung parsial derivatif, maka persamaan itu disebut sebagai fungsi parsial, atau bisa juga disebut sebagai ordinary differential equation. Jadi nanti kamu akan pelajari mengenai ordinary differential equation, atau yang sering disebut sebagai ODE, dan kamu juga akan mempelajari yang disebut sebagai partial differential equation atau PDE. Nah, ordinary differential equation sendiri itu ada steppingnya ya, ada ordinary differential equation orde ke-1, ordinary differential equation orde kedua, ordinary differential equation orde ke-n. Begitu juga dengan partial differential equation orde ke-1, satu dimensi, dua dimensi, dan lain-lainnya. Dan ada bentuk-bentuk khusus nanti yang akan kalian hadapi dalam persamaan diferensial yang kiranya itu sering dihadapkan di dalam bidang fisika, dan itu kita bisa dapat pelajari dengan trik mudahnya untuk menyelesaikan persamaan-persamaan diferensial seperti itu, tanpa harus kita menggunakan persamaan diferensial yang kita sudah ketahui sebelumnya. Jadi persamaan diferensial yang akan kita gunakan di sini bukanlah persamaan diferensial yang biasanya kita gunakan di matematika dasar, tapi persamaan diferensial yang
sedikit lebih kompleks. Oke, ini saya berikan contoh. Contoh terkait dari persamaan diferensial ODE atau Ordinary Differential Equation tadi yang sudah saya sebutkan adalah hukum Newton. Kalau di sini hukum Newtonnya yang tadi saya sebutkan, di mana percepatan itu adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu, dan kecepatan adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Jadi kalau kita tuliskan lagi, A itu adalah dv per dt atau turunan kecepatan terhadap waktu, dan V itu tadi adalah ds per dt. Jadi d ds per dt kali dt. Jadi kita dapat d kuadrat ds per dt kuadrat. Nah, ataupun ada juga mengenai heat transfer atau transfer panas, atau dalam fisika mekanika panas, kalau kalian sudah pernah pelajari, itu ada materi yang mempelajari mengenai proses penghantaran kalor setiap waktunya itu setara dengan koefisien konduksi dikali luas penampang terhadap perubahan suhu oleh jarak. Begitu juga di rangkaian arus bolak-balik, kalau kalian pernah ingat lagi yang masih fresh ya, yang dari SMA, pernah ingat lagi yang namanya rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian arus bolak-balik itu tersusun dari rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor. L adalah induktor, C adalah kapasitor. Di sini kalau ketiga persamaan itu digabungkan, maka kita akan dapat bentukan persamaan seperti ini, di mana potensial yang terdapat di induktor itu, yang paling, nih kalau saya bisa geser ya, saya di sini. Oke. Nah, yang di paling terakhir, nah yang di sini itu adalah nilai potensial listrik yang terjadi pada induktor, dan kemudian ini adalah potensial listrik yang terjadi pada resistor, dan yang terakhir di sini adalah potensial listrik yang terjadi pada kapasitor. Nah, saya geser itu lagi. Nah, jadi ketiga potensial tersebut untuk induktor adalah nilai induktansi diri dikalikan muatan atau perubahan arus setiap waktunya, ditambahkan potensial yang terjadi pada resistor, ditambahkan muatan yang tersimpan di kapasitor. Nah, potensial yang terjadi di kapasitor akibat adanya muatan di kapasitor tersebut, Q per C. Itu akan sama dengan V total dari rangkaian RLC tersebut. Nah, kalau kita derivatifkan dia terhadap waktu, jadi yang tadi dLi per dt itu akan berubah menjadi LD kuadrat I per dt kuadrat, dan I yang terdapat di rangkaian RI akan menjadi RDI per dt, dan Q yang akan diturunkan terhadap waktu menjadi I per C ya. Maka kita akan dapat kalau perubahan potensial terhadap waktu memiliki persamaan seperti ini. Lanjut. Nah, jenis dari persamaan diferensial itu tadi yang saya sudah sebutkan ada banyak ya. Ada ODE, ada PDE. Untuk ODE sendiri ada ODE orde pertama yang bisa dituliskan dengan persamaan seperti ini. Y aksen di sini sebenarnya adalah DY per DX. Jadi yang sudah pernah tahu juga mungkin, untuk mempermudah penulisan suatu persamaan matematika dalam persamaan diferensial, bisa dituliskan dalam aksen, bisa dituliskan dengan fungsi D di depannya. Jadi DY per DX itu bisa dituliskan jadi Y aksen, atau D besar Y, itu artinya turunan pertama Y terhadap fungsi X, dan banyak-banyak contoh lainnya. Nah, untuk kondisi kali ini, yang untuk orde pertama, itu dituliskan dengan tanda aksen. Jadi, orde pertamanya ya adalah Y aksen plus XY, sama dengan 1. Dan untuk persamaan diferensial orde keduanya, ODE, second derivatifnya, itu kita bisa kaitkan antara persamaan diferensial dari fungsi hukum Newton dengan persamaan dari konstanta pegas. Jadi, M dikali A, di mana A-nya di sini adalah D kuadrat R per dt kuadrat, itu disetarakan dengan gaya terhadap fungsi pegas. Fungsi pegas, kita ingat ya, konstanta pegas dikalikan perubahan panjang pegas, min K dikali R. Ataupun ada juga persamaan diferensial linier. Persamaan diferensial linier di sini adalah persamaan diferensial orde Kn,
yang membentuk fungsi deret. Kalau kita bisa lihat di sini ada A0Y, A1Y aksen, A2Y double aksen, A3Y triple aksen. Aksen ini ingat sekali lagi adalah turunan ya, jadi A0Y itu berarti A0 dikalikan dengan fungsi Y. A1Y aksen itu berarti A1 dikalikan dengan turunan pertama dari Y terhadap X. A2Y double aksen itu berarti A2 dikali Y turunan kedua dari fungsi X terhadap Y. Dan seterusnya akan sama dengan suatu nilai konstanta, itu bisa dinyatakan sebagai fungsi linear differential equation. Nah, kalau yang non-linear ya berarti tidak membentuk deret seperti ini, tidak menerus seperti ini, dia punya fungsi. Yang untuk linear sendiri itu tidak harus sampai tak hingga ya, bisa berbatas sampai turunan kedua saja, bisa berbatas sampai turunan ketiga saja. Yang penting dia punya stepping yang sama gitu. Untuk yang non-linear itu bisa terkait dari fungsi trigonometrik atau sinus, kosinus, tangan, kotangan, kosinus hiperbolik, sinus hiperbolik, dan lain-lain. Ataupun kaitan persamaan fungsi dengan dirinya sendiri, atau seperti contohnya di sini adalah Y aksen sama dengan 1. Nah, Y aksen itu tidak boleh bersamaan kalau ingin dijadikan dia persamaan linear. Ataupun contoh lainnya di sini yang kedua adalah Y aksen kuadrat. Nah, ini juga bukan persamaan linear. Jadi kita kenal, jadi kalian coba cari-cari lagi ya, apa itu fungsi-fungsi linear dan apa itu fungsi non-linear. Nah, di sini ada contoh solusi dari persamaan diferensial. Dalam menentukan solusi dari persamaan diferensial adalah kita menentukan fungsi awal sebagai fungsi tersebut merupakan fungsi diferensial. Jadi contoh di sini saya punya Y double aksen itu sama dengan min Y, atau negatif dari diri aslinya sendiri. Maka kira-kira fungsi Y-nya itu apa? Kalau diturunkan 2 kali, dia kembali menjadi dirinya sendiri tapi bertanda negatif, kira-kira fungsi apa? Yang kita pernah pelajari dulu di matematika, fungsi trigonometri sinus atau kosinus, itu jika kita turunkan 2 kali, kita akan mendapatkan nilai negatif dari dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi sinus, saya turunkan dia jadi cos. Saya turunkan lagi dia jadi minus sin. Nah, tadi kan awalnya sin ya, terus akhirnya jadi minus sin, berarti dia akhirnya adalah menjadi negatif dari dirinya sendiri. Begitu juga cos, kita turunkan dia jadi minus sin kita turunkan jadi min cos. Jadi awal dari cos, sekarang jadi minus cos, menjadi negatif dari diri sendiri. Jadi kita punya ada 2 kemungkinan, kita bisa punya solusi dari Y sama dengan cos X, atau Y sama dengan sin X. Nah, itu contoh dasarnya dahulu. Tidak, kita belum pasti bahwa solusinya itu. Kita hanya memperkirakan kemungkinannya itu. Jadi kita pelajari bahwa 2 kemungkinan persamaan diferensialnya. Nah, untuk contoh kedua, kalau misalkan saya turunkan 2 kali dan itu adalah dirinya sendiri, berarti itu merupakan fungsi apa? Fungsi E berpangkat X, atau fungsi E berpangkat 1X, itu ketika diturunkan ataupun diintegralkan, itu adalah dirinya sendiri. Jadi ketika itu saya bisa memperkirakan kalau Y itu merupakan fungsi eksponensial pangkat 1x. Nah, tapi di depan eksponensial itu ada konstanta atau tidakkah? Itu yang jadi pertanyaan sekarang. Nah, jadi saya bisa bilang kemungkinan solusi dari persamaan diferensial Y itu adalah A eksponensial X ditambah B eksponensial min X. Kenapa? Nanti akan kita bahas solusi dari persamaan ODE tersebut. Tapi intinya sekarang kita tahu kalau mencari solusi dari Y aksen, mencari solusi dari dy per dx, untuk mencari nilai Y-nya, kita integralkan dia. Setiap kita mengintegralkan suatu fungsi, yang tanpa kita ketahui batasannya, selalu kita tambahkan konstanta di ruas kanannya. Jadi ada selalu satu konstanta setiap kali satu integral. Nah, kalau Y double aksen, berarti akan ada 2 konstanta tambahan. Jadi integral pertama saya dapat konstanta yang pertama, integral kedua saya dapat konstanta yang kedua. Jadi saya punya konstanta 1, konstanta 2. Nah, itu juga menjadi dasaran kenapa nanti Y double aksen ini akan menghasilkan solusi dari Y yang punya 2 konstanta yang tidak diketahui. Dalam kasus ini A dan B. Oke, kita coba lanjut.
Solusi dari persamaan diferensial order pertama menghasilkan satu konstanta dalam persamaan integralnya, sedangkan persamaan diferensial order ke n akan menghasilkan n konstanta dalam integralnya. Tadi yang saya sebutkan ya. Jadi solusi ini untuk persamaan diferensial itu menggunakan arbitrary C atau nilai C yang kita belum ketahui nilainya. Solusi dari persamaan diferensial dapat ditentukan jika kita punya nilai batasan. Jadi kalau kita punya integral batasan atau kita punya kondisi ketika y sama dengan 0 atau y ketika x sama dengan 0 atau y ketika x sama dengan 1 ataupun kondisi-kondisi batasan tersebut, maka kita bisa perkirakan konstanta yang terdapat dari persamaan solusinya. Nah, contoh lain di sini. Jika ada sebuah objek jatuh dari permukaan oleh sebuah gravitasi selama waktu t dari keadaan diam, maka saya bisa bilang percepatan jatuhnya atau percepatan gravitasinya itu bisa dituliskan dengan persamaan d kuadrat x per dt kuadrat, perubahan jarak terhadap waktu kuadrat. Nah, atau kita bisa menggunakan dia sebagai x atau misalkan kita dia sebagai g. Nah, untuk mencari fungsi posisi tersebut, jadi kalau saya integralkan G, saya akan dapat G pangkat 2 dikali setengah di depannya. Integralkan G terhadap T, saya akan dapatkan GT ditambah C. Setuju? GT ditambah C. Nah, C yang di depannya ini adalah suatu konstanta yang kita mengetahui. Terus ketika saya integralkan lagi GT plus C ini, saya akan dapat GT kuadrat dikali setengah depannya. Dan C yang sebelumnya sekarang jadi ada variabel T dan akan ditambahkan C yang baru. Nah, C yang pertama itu adalah kecepatan awal. C yang hasil integral kedua itu adalah posisi awal. Jadi persamaan posisi yang kalian pernah ketahui di SMA dulu, yang merupakan setengah GT kuadrat plus V0 T tambah setengah S0 atau X0 itu adalah solusi umum untuk persamaan diferensial dari posisi satu dimensi. Dan untuk menentukan dengan menerapkan kondisi kecepatan awal dari posisi awal, maka solusi khusus dari kondisi tersebut dapat kita misalkan menjadi persamaan seperti ini. Jadi kalau misalkan V0-nya 0, maka saya bisa tuliskan persamaan posisinya, atau V0-nya 0, terus kecepatan awalnya 0, maka saya bisa tuliskan persamaan posisi itu adalah setengah GT kuadrat saja. Itu solusi khusus. Jadi solusi umum tadi adalah solusi di mana konstantanya masih belum diketahui, V0 dan X0-nya. Solusi khusus adalah kondisi di mana konstantanya sudah diketahui, V0 dan X0-nya itu sudah diketahui. Nah, contoh lain dari persamaan diferensial, jadi di sini ada contoh temukan solusi dari fungsi di bawah yang melewati titik 0, 0 dan melewati titik len 2 dan 3/4. Oke, len 2 ini berarti y-nya, 3/4 ini berarti x-nya. Jadi ada nah, ini ada contoh lain dari persamaan diferensial. Jadi temukan solusi dari fungsi di bawah ini yang melewati titik 0, 0 atau titik ketika x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 0, dan melewati titik len 2 atau ketika x-nya sama dengan len 2, y-nya sama dengan 3/4 dari fungsi y double aksen sama dengan y. Jadi kita sudah tahu ya kalau y double aksen sama dengan y, persamaan solusinya, kemungkinan solusinya adalah A eksponensial pangkat X ditambah B eksponensial pangkat min X. Dengan menerapkan kondisi yang telah diberikan, kalau saya tulis untuk kondisi titik awal ketika X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, untuk persamaan solusinya, yang saya bisa pakai apa ya di sini? Nggak bisa pakai apa ya? Oke. Bisa lihat saja ya bagiannya nggak kelihatan bagian situ. Jadi y misalnya kalau misalkan x sama dengan 0, maka saya akan dapat eksponensial pangkat 0, mana eksponensial pangkat 0 adalah 1.
Eksponensial pangkat min 0 juga 1, maka saya akan dapat A ditambah B sama dengan 0. Karena tadi Y juga 0 kan ya. Nah, jadi itu saya bisa bilang A sama dengan negatif B, atau B sama dengan negatif A. Terus kita terapkan posisi keduanya, di mana titik, di mana ketika X-nya sama dengan ln 2, Y-nya sama dengan 3/4. Ini berarti kita bisa dapatkan 3/4 sama dengan A, E pangkat ln 2, B, E pangkat minus ln 2. Ingat ya, ln itu adalah logaritma dengan basis E. Jadi kalau E ln X itu sama dengan X jadi sebenarnya. Jadi E ln 2 itu sama dengan 2. E minus ln 2, E pangkat minus ln 2 itu sama dengan 1/2. Minus itu bisa jadi pangkat negatif ya. Nah, jadi ln 2 itu digantikan sama 2, minus ln 2 itu digantikan dengan 1/2. Ini harus sudah pernah dipelajari di matematika terkait E pangkat ya. Kalau belum, kalian cari tahu sendiri. Nah, jadi saya dapat sekarang 2A plus setengah B itu sama dengan 3/4. Nah, kalau saya gunakan eliminasi, kalau A tadi adalah minus B, maka saya bisa perkirakan A itu dengan eliminasi sama dengan setengah, dan saya akan dapatkan solusi akhir dari Y itu adalah setengah E pangkat X min E pangkat min X. Nah, di rumus identitas untuk trigonometri, kalau setengah E pangkat X min E pangkat min X, itu sama dengan sin hiperbolik dari X. Oke? Untuk yang terakhir, itu ada di rumus, ini nih, ada di rumus identitas dari trigonometri. Kalau misalkan kalian nanti dihadapkan ke soal seperti ini, cukup sampai tulis setengah E pangkat X min E pangkat min X juga tidak apa-apa, tapi jika tahu itu akan lebih baik lagi. Jadi nanti ada sin, ada cos, ada sin hiperbolik, ada cos hiperbolik. Lanjut. Nah, tadi ada juga dalam persamaan diferensial, untuk menemukan bentuk diferensial paling sederhananya, kita melakukan pemisahan variabel. Jadi dalam metode pemisahan variabel, kita memisahkan di ruas kiri dan ruas kanan dengan masing-masing variabel yang dimilikinya. Jadi kalau di sini dicontohkan, ada dn per dt sama dengan min alpha n. Di sana ada fungsi derivatif n, dan di ruas kanannya itu ada n. Ya, di bagian kiri ya, di bagian kiri dn, tapi di ruas kanannya itu ada n. Jadi kalau kita ingin memisahkan variabel, semua yang n kita pindahkan ke satu ruas, di sana berarti menjadi dn per n sama dengan lambda dt. Ketika kita integralkan dia, 1/n itu integralnya adalah ln n. Dan minus lambda dt itu integralnya akan menjadi minus lambda t. Karena dia adalah diintegralkan tanpa batasan, maka akan ditambahkan suatu konstanta. Kenapa di ruas dn per n-nya tidak ada konstanta? Sebenarnya ada konstantanya, cuma tergabung menjadi satu konstanta yang di sini. Nah, kita bisa merubah ln n sama dengan min lambda t plus c menjadi fungsi e dengan cara e pangkat menjadi seperti yang di bawahnya ya, n sama dengan n0 lambda e pangkat minus lambda. Jadi di sini kalau kita punya persamaan derivatif yang variabelnya belum terpisah, persamaan derivatif sederhana yang variabelnya belum terpisah, kita bisa lakukan penyelesaian dari persamaan derivatif itu dengan cara melakukan pemisahan variabel. Jadi ada dn per dt sama dengan min lambda n. Itu kita bisa pisahkan variabel yang
mengikat dengan n atau dan tidak mengikat dengan n. Selama dia bentuknya masih sederhana, maka kita bisa perkirakan untuk n yang di ruas kanan itu bisa dipindahkan ke ruas kiri, sehingga kita akan dapatkan dn per n sama dengan minus lambda dikali dt. Ketika saya integralkan, seper n itu akan menjadi ln n, dan minus lambda dt itu akan menjadi minus lambda t plus suatu konstanta c, karena kita belum ketahui integral dari batasan integralnya. Nah, ada aturan perubahan bentuk fungsi dari ln n itu menjadi e. Di sini saya akan contohkan dengan, saya tuliskan lah ya, dengan persamaan sederhananya. Jadi kalau tadi saya punya, saya tulis pakai warna hitam saja. Whiteboard. Ini dia. Oke. Jadi kalau saya punya, oke. Kalau saya punya ln n sama dengan minus lambda t plus c, itu saya bisa rubah bentuknya menjadi e n, balik jadi n sama dengan e pangkat minus lambda t plus c. Nah, pangkat kalau ditambah itu kan sebenarnya adalah perkalian ya. Jadi e pangkat minus lambda t dikalikan e pangkat c. Dimana e pangkat c ini nanti bisa kita anggap sebagai konstanta lagi. Konstanta 1 lah saya misalkan. Nah, konstanta 1 itu bisa juga, kalau tadi dari persamaan gravitasi, konstanta itu bisa dikatakan adalah fungsi awal dari fungsi tersebut. Jadi, kalau gravitasi saya integralkan, saya dapatnya kecepatan. Nah, konstanta dari fungsi integral gravitasi itu adalah kecepatan awal. Jadi, kalau integral dari fungsi n ini, dia akan dapat n awal atau n0. Saya bisa perkirakan seperti itu. Jadi saya bisa tuliskan juga n sama dengan n0 dikali e pangkat min lambda t. Makanya nanti di fungsi kondisi ini kita akan dapatkan kondisi n sama dengan n0 e pangkat minus lambda t. Nah, untuk kondisi di mana n sama dengan n0, n sama dengan 0 itu hanya akan terjadi ketika t sama dengan 0. Karena ketika t sama dengan 0, berarti dia e pangkat 0 ya, e pangkat 0 itu 1. Maka n akan sama dengan n0. Itu kondisi-kondisinya. Oke, lanjut. Agak panjang ini videonya, mohon bisa dicerna dengan baik. Nah, ini contoh lain dari pemisahan variabel. Y aksen per Y plus 1, ini sebenarnya sama aja dengan dy per dx, di mana dx nanti kita pisahkan ke ruas kanan. Kemudian integral dari seper Y plus 1 di sini adalah ln Y plus 1. Integral dari dx per x adalah ln x, dengan kondisi di mana c adalah konstanta yang digantikan dari ln a. Maka kita akan dapati Y plus 1 sama dengan AX. Begitu juga untuk bidang lintasan ortogonal. Saya nggak tahu ini terlalu panjang nggak videonya. Kalau terlalu panjang mungkin saya sudahi dulu mungkin sampai sana ya. Karena ini kecapean kayaknya. Oke. Kita
kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.